Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah sekalian Masjid Ulil Albab, rekayasa industri yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur patut dan bahkan wajib sekali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena meski dalam kondisi kita tidak bisa lagi bermajlis dalam satu tempat yang sama, dalam masjid yang biasanya kita jadikan sebagai tempat kita bermajlis, yaitu Ulil Albab, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis di tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Semuanya bisa menyimak, semuanya bisa mendengar, semuanya bisa mengikuti melalui kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita berupa teknologi yang sungguh luar biasa. Hari ini kita, seluruh kaum muslimin di dunia, barangkali banyak yang memang tidak bisa menikmati kembali beribadah ritual di dalam masjid secara berjamaah, baik kajian, sholat berjamaah, bahkan di bulan Ramadan kita tidak bisa bertarawih, dan kemungkinan besar kita tidak bisa melaksanakan sholat Id di masjid secara berjamaah dalam jumlah yang banyak. Tetapi tentu saja itu semua ada hikmahnya. Salah satu hikmah itu adalah kita tetap masih bisa bermajlis dengan menggunakan teknologi yang barangkali di antara kita masih jarang yang benar-benar menguasainya. Ini menjadi hal yang baru. Banyak di antara masjid-masjid meminta kami untuk ngisi dengan melalui media-media seperti Zoom atau Google Meeting dan seterusnya. Begitu juga di rekayasa industri juga menggunakan media yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi proses ini semuanya agar tetap kajian ilmiah dan menuntut ilmu ini mendapatkan pahala dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, seperti yang diminta oleh panitia Ramadan rekayasa industri Masjid Ulil Albab, tema saya adalah terkait dengan wasatiyah di dalam memahami makna bid'ah. Wasatiyah yang juga sering diterjemahkan, dimaknai atau dialih bahasakan ke dalam bahasa kita sebagai moderasi, artinya tidak berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri, berada di tengah-tengah, moderat seperti itu di dalam memahami makna bid'ah. Ini yang menjadi tema kita pada pertemuan kita kali ini. Dan terkait hal ini saya juga sudah menulis buku, mungkin tidak dengan judul yang sama, tetapi karena memang lebih dulu tulisan ini saya buat, judulnya adalah terkait dengan bahwa jika benar semua bid'ah itu sesat, maka akan begini, 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 dan seterusnya, yang bisa dibaca dalam buku yang nanti akan saya share beserta dengan video dan juga PowerPoint yang ada dalam video ini. Nah, wasatiyah dalam memahami makna bid'ah ini menjadi tema yang penting. Ya. Pertama, penting dari sisi wasatiyahnya. Kedua, penting dari sisi diskursus atau wacana seputar bid'ah. Ya, pembahasan seputar bid'ah. Keduanya hal yang penting. Wasatiyah menjadi hal yang penting karena dia adalah prinsip agama yang kita hampir-hampir mulai ada yang mulai meninggalkannya. Bersikap tengah-tengah itu memang berat. Orang berada di tengah, ya resikonya bagi mereka yang berada di sebelah kirinya memandang kita terlalu kanan. Bagi mereka yang berada di sebelah kanannya menganggap
kita terlalu kiri. Kalau kita berada di tengah, ya, akan ditonjok dari kanan dan kiri. Tapi itu risiko seseorang yang memegang bara kebenaran. Ada rasa panas memang, tetapi jika itu kita lakukan penuh dengan ilmu dan juga keikhlasan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang eh, tentunya tidak sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini wasatiyah, berada di tengah. Nah, tema seputar bid'ah juga bukan tema yang biasa. Ini tema yang sangat amat penting. Kenapa? Karena kata bid'ah ini sering dijadikan oleh sebagian kaum muslimin untuk menyerang saudaranya yang lain, untuk memvonis saudaranya yang lain. Padahal belum tentu vonisnya adalah satu kesimpulan yang bisa dibenarkan secara syariat. Tentu ini juga satu hal yang ekstrim, tidak berada di tengah ketika melakukan vonis secara gegabah. Tetapi sebaliknya, bisa jadi ada satu konsep atau istilah yang dikenal dengan bid'ah hasanah, dengan dalih bid'ah hasanah, ya. Banyak misalnya yang kemudian menjadikan konsep bid'ah hasanah ini jadi semacam justifikasi saja, pembenaran. Pembenaran atas praktek-praktek ritual ibadah tertentu yang secara syariat bisa jadi memang tidak dibenarkan. Tetapi menganggap ini baik, menganggap ini tidak bertentangan dengan syariat, padahal tidak bertentangannya hanya secara sekilas saja, maka ini tentu harus didudukkan pada porsi yang sebenarnya agar benar-benar wasat di tengah, tidak terlalu permisif terhadap hal-hal yang baru, tapi juga tidak terlalu langsung memvonis begitu saja setiap hal yang baru disebut sebagai sebuah bid'ah. Nah, kita harus berada di tengah itu, ya. Di tengah dalam masalah bid'ah. Ini tema kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita berbicara secara lebih mendetail bagaimana di tengah dalam posisi atau dalam memahami makna bid'ah ini, maka hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu seperti yang bisa dibaca di PowerPoint, ada beberapa hal terkait dengan wasatiyah. Bahwa wasatiyah ini adalah satu prinsip, ya, prinsip di dalam beragama, dan itu prinsip yang sangat mendasar sekali. Berada di tengah-tengah itu prinsip yang sangat mendasar. Kita di dalam Islam itu juga ada yang ekstrim, ya. Masih muslim, tapi ada yang ekstrim. Misalnya Khawarij, mereka muslim, kita tidak boleh mengkafirkannya. Meskipun mereka memiliki kejahatan, ya, karena harus membunuh orang muslim, ya, seperti membunuh Ali bin Abi Thalib yang pernah dilakukan di masa beliau. Itu juga orang Khawarij yang melakukannya. Banyak kejahatan, hal-hal ekstrim dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Kenapa mereka ekstrim? Karena tidak berada di tengah, ya. Membunuh para pelaku dosa, baik dosa besar misalnya. Tetapi ada juga yang ekstrim di sebelahnya, bahwa pelaku dosa itu tidak terlalu berpengaruh terhadap keimanannya, ya. Maka ada Khawarij, ada Murji'ah. Nah, kita kaum muslimin yang berada di tengah-tengah disebut sebagai Ahlus Sunnah, dan seterusnya. Ada banyak pertengahan-pertengahan yang harus kita ambil di dalam mengambil sikap tentang takdir, tentang em, iman dan seterusnya. Kita harus berada di tengah. Termasuk yang akan kita bahas adalah di tengah atau bersikap wasatiyah, bersikap moderat di dalam konsep bid'ah ini. Cuma sebelum kita memasuki bagaimana bermoderat, bagaimana kita berwasatiyah di dalam memahami makna bid'ah, yang benar-benar harus kita pahami sebelum ke sana adalah kita harus benar-benar memahami makna wasatiyah itu apa. Sebab hari ini, ya, tidak sedikit orang yang menggunakan istilah wasatiyah itu dijadikan sebagai alat, ya, atau media
untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, dieksploitasi. Maka kita harus hati-hati dengan eksploitasi terminologi, eksploitasi istilah, eksploitasi nomenklatur ini. Harus hati-hati. Maksudnya bagaimana? Gaung yang dikeluarkan, ya, ungkapan wasatiyah yang digaungkan, dikampanyekan ke masyarakat muslim, ya, ketika kita tahu siapa yang mengkampanyekan, kemudian bagaimana cara mengkampanyekannya, bagaimana esensinya, substansinya, kita bisa mengetahui sebenarnya yang digaungkan itu apa. Sebab di Indonesia ini pernah ada, ya, KTT Islam Wasatiyah, ya, Islam Wasatiyah yang dihadiri oleh berbagai perwakilan berbagai negara, tetapi menghasilkan satu kesimpulan yang istilahnya wasatiyah itu atau moderasi itu berislam tapi yang permisif dengan banyak hal yang kalau kita cermati, banyak hal ini sebenarnya malah bertentangan dengan syariat Islam. Ya, bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita harus benar-benar hati-hati. Jangan-jangan wasatiyahnya hanya sekedar kedok, hanya sekedar lipstick saja untuk menunjukkan mereka Islam wasatiyah di lisan saja. Tetapi ternyata itu hanya media mereka untuk melepaskan diri dari syariat Islam. Kita harus hati-hati dari itu. Begitu juga ada yang menggunakan istilah wasatiyah ini untuk eh, menjustifikasi sikap kerasnya di dalam agama, ya. Ini sikap moderat katanya, tapi ternyata itu keras. Maka kita harus benar-benar hati-hati dengan istilah ini. Maka untuk bersikap hati-hati itu, kita harus melakukan yang kedua di dalam prinsip dasar beragama ini terkait dengan wasatiyah, yaitu kembalikan saja makna wasatiyah itu kepada sumbernya, ya, kepada sumbernya. Sumber kata wasat yang sering dijadikan sebagai landasan oleh para ulama kita itu yang paling utama adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kebetulan secara posisi, dan mungkin bukan kebetulan, sudah terencana karena ini wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara posisi ayat ini memang berada di tengah, yaitu berada di tengah di dalam surat Al-Baqarah. Kita tahu surat Al-Baqarah itu jumlah ayatnya ada 286. Nah, ayat ini yang berada di awal juz 2 itu, awal sekali ayat-ayat yang pertama, juz 2, itu berada di ayat 143. Artinya 143 ditambah 143, 286. Ya, pas berada di tengah ayatnya. Dan ayat yang berada di tengah surat Al-Baqarah ini berbicara terkait dengan pertengahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya, demikianlah kami jadikan kalian umat Islam ini sebagai ummatan wasata, wasat. Ya, umat yang wasata. Jadi tanpa perlu mengistilahkan kita Islamnya adalah Islam wasatiyah misalnya, sebenarnya Islam itu sendiri adalah agama yang sudah wasat dengan keislamannya itu sendiri. Allah sudah menjadikan Islam itu wasat. Tetapi memang kita penting karena di dalam keberislaman seseorang ada juga yang tidak berada di wasatnya. Ya seperti Khawarij yang tidak kita keluarkan dari lingkaran Islam, Murji'ah tidak juga kita keluarkan dari lingkaran Islam, tapi mereka tidak wasat. Ya, maka tidak mengapa ketika kita mengatakan Islam wasatiyah, tapi maksudnya apa? Tentu harus benar-benar kita gali. Nah, dari ayat ini para ulama memberikan penafsiran apa itu kata wasat maknanya, ya. Ada yang memahami sebagai al-khiyar, yang terbaik, ya. Umat yang terbaik, afdol, yang paling utama, umat yang unggulan, ya. Tapi ada juga yang memaknai sebagai umat yang adil, adil, ya. Tapi makna-makna yang berbeda ini bukan satu perbedaan yang kontradiktif.
Tapi tidak lain perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan-perbedaan variatif. Karena Islam memang umat yang unggulan, Islam memang harus menjadi umat yang adil, ya, umat pilihan dan seterusnya. Nah, kebalikan. Nah, cuma makna-makna ini juga masih sangat umum. Karena kata adil, kata pilihan, kata unggulan ini tentu kata yang juga bisa dimaknai oleh banyak pihak ya dengan maknanya sendiri-sendiri. Maka pada intinya sebenarnya wasat itu adalah ya melaksanakan syariat Islam itu sendiri dengan sesuai kondisinya, sesuai dengan kaidahnya dan seterusnya. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang berlebihan, tapi juga jangan sampai ada yang kurang seperti itu. Harus secara sempurna. Ini makna wasat. Ya, harus kembalikan kepada sumbernya agar jangan sampai ada orang yang menggunakan istilah-istilah ini dieksploitasi sedemikian rupa untuk mendukung gerakan-gerakannya yang sebenarnya malah bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, baru setelah kita bisa mengambil dari sumbernya terkait dengan makna wasatiyah ini, berikutnya kita perlu menerapkan konsep wasatiyah, konsep moderasi ini secara menyeluruh di dalam semua hal. Ya. Salat kita harus wasat. Ya. Salat yang wasat bagaimana? Dalam prakteknya misalnya kita tidak diperbolehkan untuk membuat salat sendiri-sendiri, harus mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita juga diperbolehkan untuk melakukan hal yang tidak secara langsung diajarkan oleh Rasul, misalnya doa-doa yang tidak kita hafalkan redaksinya dalam bahasa Arab, kita bisa menyusun doa sendiri, misalnya dengan bahasa Arab sendiri, diperbolehkan, tidak ada larangan. Nah, jangan sampai melarang itu semuanya. Kita umat yang wasat. Yang tidak diwajibkan Rasul ya tidak kita wajibkan, yang sunnah-sunnah ya adalah sunnah, seperti itu wasat. Makanya dulu sahabat ada yang tidak mau tidur, maunya sholat malam terus, tidak mau makan, maunya puasa terus, tidak mau menikah, maunya beribadah terus tanpa diganggu dengan pernikahan, dengan anak-anak, dengan istri dan seterusnya. Ternyata dalam pandangan Rasul itu bukan wasat. Sholat, puasa, dan seterusnya ibadah-ibadah ini memang bagus dilakukan, tetapi juga harus dengan pertengahan, harus moderat. Bahwa kita juga punya kewajiban terhadap anak istri, punya kewajiban kepada jiwa dan raga kita sendiri agar menjadi hamba Allah yang kuat, hamba Allah yang juga harus beristirahat, harus makan dan seterusnya. Itu juga jangan sampai ditinggalkan, gitu. Ini dalam beribadah harus menyeluruh, termasuk dalam ilmu dan seterusnya. Salah satu kajian kita hari ini, wasatiyah juga harus kita terapkan di dalam konsep bid'ah. Nah, di dalam memahami konsep bid'ah ini, kurang lebih ada 4 prinsip yang akan saya sampaikan dalam hal ini terkait dengan bagaimana berwasatiyah dalam konsep bid'ah. Prinsip yang pertama, kita harus memahami sejak awal, ini prinsip yang pertama sekali, apa yang harus kita pahami sejak awal, bahwa yang namanya konsep bid'ah itu adalah perkara ijtihadi. Ya, konsep bid'ah adalah perkara ijtihadi. Ini satu prinsip yang harus kita pegang sejak awal untuk bersikap wasatiyah, bersikap moderat di dalam memahami makna atau konsep bid'ah. Ya. Perkara ijtihadi itu apa? Perkara ijtihadi itu satu perkara yang tidak diperoleh hukumnya secara langsung, Allah yang menentukan begitu saja menjadi satu wahyu, seperti banyak hukum yang ada terkait hal itu. Tetapi yang namanya ijtihadi ini yang menentukan hukumnya adalah manusia. Ya, tentu tidak sekedar menentukan hukum, bukan sekedar manusia juga. Manusianya adalah manusia pilihan yang disebut sebagai para mujtahid itu,
dan dengan tata cara teknis, ada prosedurnya yang tidak boleh dilanggar sama sekali agar tidak semua orang berhak ya menentukan hukum. Ada berbagai macam syarat dan ketentuan. Ada kualifikasi yang harus dipenuhi. Nah, ketika mampu memenuhi itu semua dan melakukan satu kerja bernama ijtihad, hasil kesimpulannya kesimpulan ijtihadi. Apa itu kesimpulan ijtihadi? Kesimpulan yang tidak bisa dipastikan oleh penyimpulnya bahwa kesimpulan tersebut sah, kesimpulan tersebut pasti benar, diridhoi Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu karena ijtihadi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pandangan, pendapat yang dimiliki oleh akalku ini, hasil ijtihadku ini, itu benar. Cuma kebenaran yang yahtamilul khata, kebenaran yang memiliki kemungkinan salah. Kenapa memiliki kemungkinan salah? Karena saya adalah saya. Imam Syafi'i adalah manusia juga yang bisa saja mengalami kesalahan. Cuma kita tidak bisa mengukur kesalahan beliau karena bukan levelnya. Ya, bukan levelnya. Nah, tapi namanya ismah, keterjagaan dari kesalahan memang hanya dimiliki atau dianugerahkan kepada para nabi. Selain nabi akan sangat mungkin terjatuh di dalam kesalahan. Kalau Rasul, Nabi itu terjaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Kalaupun terjadi, itu juga atas kehendak Allah sebagai sebuah pembelajaran bagi umatnya dan seterusnya. Nah, karena manusia memang bisa salah, bisa benar, termasuk di dalam manusia itu manusia yang menjadi mustahid sekalipun. Makanya hasil kesimpulannya disebut sebagai perkara yang ijtihadi. Nah, perkara yang ijtihadi ini juga berlaku di dalam konsep bid'ah. Kalau dia perkara ijtihadi, maka konsekuensinya adalah kita tidak bisa memaksakan. Ketika ada kesimpulan ini adalah bid'ah, tidak bisa dipaksakan kepada orang lain yang tidak menyimpulkan. Tidak menyimpulkan sebagaimana kesimpulan yang sama bahwa ini adalah bid'ah. Disimpulkan, enggak, ini bukan bid'ah. Ini bukan bid'ah. Maka ketika kita bisa memahami konsep bernama ijtihadi ini menjadi prinsip yang sangat penting untuk bersikap wasatiyah. Sebagai contoh, ketika kita berbicara bid'ah, bahwa bid'ah itu terlarang di dalam agama, itu disepakati. Ya, disepakati. Kita tidak boleh membuat bid'ah, disepakati. Semua yang sepakat, umat Islam sepakat. Karena yang namanya bid'ah itu ajaran baru yang ada di dalam agama. Dan agama ini hanya hak prerogatif Allah untuk membuatnya. Tidak boleh. Bahkan Rasul SAW sendiri tidak membuat agama itu. Beliau hanya menerima wahyu yang untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Ini semua disepakati. Bikin-bikin yang baru itu disepakati dilarang. Cuma apa yang disebut sebagai baru ya dalam bahasa kita, apa itu bid'ah, ini yang tidak disepakati ya. Tidak disepakati. Nah, tidak disepakati itulah kita sebut saja sebagai mukhtalafun fihi atau boleh juga disebut sebagai ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Nah, di dalam bahasa yang lainnya ada istilah di dalam usul fikih namanya qat'i dan dhanni. Qat'i itu sesuatu yang pasti, mutlak, ya, tegas, tetapi kalau yang dhanni itu yang ya tidak secara tegas disebutkan oleh Allah hukumnya apa, dipastikan hukumnya apa. Nah, kita tidak boleh memasukkan perkara-perkara yang dhanni, yang tidak tegas hukumnya ini, dijadikan sebagai perkara qat'i. Contohnya begini, sholat 5 waktu itu qat'i, bahwa hukumnya wajib. Tidak ada yang boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau ada orang yang berani mengatakan sholat 5 waktu itu hukumnya
tidak wajib, maka kita bisa dengan mudah memastikan dia sesat di dalam memahami hukum sholat. Tersesat, jelas, karena ini keluar dari ijma para ulama, keluar dari kesepakatan. Ya, itu adalah agama itu sendiri. Tapi ketika berbicara terkait dengan hukum-hukum di dalam sholat itu sendiri, misalnya hukum bismillah di dalam sholat, di dalam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian berbicara terkait dengan hukum Al-Fatihah itu sendiri bagi seorang makmum. Apakah itu satu hal yang disepakati? Tidak. Ya. Ada yang menyebutkan bismillah itu rukun di dalam Al-Fatihah. Ayat di dalam Al-Fatihah harus dibaca. Kalau tidak dibaca sholat menjadi tidak sah. Tapi ada juga yang mengatakan bukan ayat. Bukan ayat. Kenapa? Karena memang hadis-hadisnya secara semu seperti tanpa kontradiktif seperti itu yang membuat para ulama kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Itu namanya ijtihadi. Nah, kesimpulan yang ijtihadi ini tidak bisa dipaksakan untuk menjadi qat'i. Karena qat'i itu sudah pasti bahwa itu benar. Sedangkan ijtihadi itu tidak ada kebenarannya yang bisa dipastikan. Selevel Imam Syafi'i saja mengatakan, pandanganku mungkin benar juga mungkin salah. Bagaimana mungkin kita yang tidak selevel dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa pandanganku itu pasti benar gitu. Nah, memastikan kebenaran pandangan pribadi itu artinya memasukkan hal yang sebenarnya ijtihadi ke dalam wilayah qat'i. Dan itu bertentangan dengan syariat. Bertentangan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Dan konsep bid'ah kurang lebih ini perkara yang ijtihadi. Perkara yang ijtihadi. Ya. Bid'ah itu apa? Itu ijtihadi sekali. Ya. Karena walaupun Rasul SAW secara tegas di dalam hadisnya menyebutkan kullu bid'atin dolalah misalnya, setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan bid'ah adalah sesat, ternyata dalam prakteknya kita bisa menyaksikan di zaman Nabi sendiri ada sejumlah sahabat yang melakukan hal-hal yang baru, tapi ternyata diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan ini kita tidak bisa mengatakan itu sebagai hal yang baru diizinkan, tetapi ada istilah di dalam hadis namanya takririyah, ya, satu hal yang memang disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada sunnah juga. Tapi kita juga bisa menarik kesimpulan, ternyata Nabi tidak memarahi seseorang yang melakukan hal-hal yang belum diajarkan secara langsung, ya, tapi malah kadang-kadang menyetujuinya. Nah, ini yang diambil oleh para sebagian ulama bukan dari sisi persetujuannya saja, tapi bagaimana proses persetujuan itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini di masa Nabi, begitu juga di masa sahabat. Ada sejumlah dan bukan hanya satu dua sahabat Nabi SAW yang mengatakan hukum-hukum ibadah tertentu atau ibadah-ibadah tertentu disebut sebagai bid'ah. Cuma penyebutannya sebagai bid'ah bukan dalam konteks negatif, ya, tetapi penyebutan sebagai bid'ah secara positif. Seperti ungkapan Umar yang sangat populer tentang sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu di masa beliau. Kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Begitu juga anaknya Abdullah bin Umar ketika berbicara tentang sholat duha berjamaah. Beliau juga mengatakan, ketika ada yang bertanya, bagaimana menurutmu tentang berjamaah dalam sholat duha ini? Kata beliau, bid'ah. Tetapi wa ni'matil bid'ah. Itu bid'ah, tapi itu sebaik-baik bid'ah. Lihat, dan bukan hanya satu dua athar dari para sahabat yang mengatakan demikian, ya, menggunakan istilah bid'ah, tetapi maknanya itu dalam konteks positif. Artinya para sahabat yang sangat memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata menggunakan kata bid'ah
tidak selalu dalam konteks negatif. Ya, tidak selalu dalam konteks negatif. Nah, dari sinilah kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i nanti diikuti oleh Imam Nawawi, oleh Imam Al-Ghazali, Al-Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Ketika ada hal-hal yang baru di dalam agama, tetapi setelah diteliti tidak bertentangan dengan syariat, maka itu akan disebut sebagai bid'ah. Kenapa? Baru. Kalau baru ya bid'ah. Cuma karena tidak bertentangan dengan syariat, maka walaupun bid'ah, tambahi saja sebagai sebuah pemetaan ilmiah, bid'ahnya disebut dengan bid'ah hasanah. Jadi tidak lebih dari sebuah pemetaan ilmiah saja. Pemetaan ilmiah. Karena baru tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kalau baru bertentangan dengan syariat kita larang, itu bid'ah. Yang dolalah lah katakanlah demikian. Tetapi ini baru setelah dicek apanya yang bertentangan. Nggak ada yang bertentangan. Maka walaupun baru selama tidak bertentangan, maka tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Cuma, tapi kan ini baru. Masa disebut bid'ah? Padahal bid'ah sesuatu yang terlarang secara umum. Ketika diungkapkan secara mutlak, bid'ah itu terlarang secara umum. Nah, untuk membedakan ada bid'ah yang terlarang dan tidak terlarang inilah dimunculkan, dihadirkan salah satunya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana direkam di dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i karya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi bahwa bid'ah ketika bertentangan dengan syariat itulah bid'ah yang terlarang, ya, bid'ah yang tidak terpuji, tercela, tetapi ketika tidak bertentangan dengan syariat maka itu adalah bid'ah yang mamduhah atau istilah populernya adalah bid'ah hasanah. Ini ijtihadi sekali. Tidak secara tegas pembagian seperti ini ada di dalam hadis Nabi SAW. Itu adalah hasil kesimpulan para ulama kita. Ya memang debatable. Tidak semua sepakat dengan istilah ini. Tetapi sekelas Imam Syafi'i, selevel Imam Nawawi, sekaliber Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan banyak ulama yang lainnya ternyata memiliki pandangan, pendapat, dan suara yang sama sebagaimana yang diijtihadkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang konsep bid'ah ini. Jadi ijtihadi. Nah, selama dia ijtihadi, jangan dipaksakan kepada orang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan kita. Karena kalau dipaksakan, apa jaminannya bahwa yang kita paksakan itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ijtihadi. Imam Syafi'i saja mengatakan ada mungkin salah, mungkin benar. Karena memang tidak ada jaminan kebenaran dari Allah. Bagaimana mungkin kita yang bukan Imam Syafi'i, jauh sekali levelnya, bisa semacam punya stempel kebenaran ada di pihak kita. Selama itu ijtihadi, kebenaran masih satu hal yang misteri. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu siapa yang paling benar ketika berbicara konsep bid'ah ini. Nah, kita harus letakkan secara proporsional, dia ijtihadi. Dia ijtihadi. Yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain karena hasil ijtihad ini. Maka memaksa perkara ijtihadi yang dhonni itu tadi menjadi qat'i itu bertolak belakang, sangat bertolak belakang dengan prinsip wasatiyah, ya, dengan prinsip wasatiyah. Maka prinsip wasatiyahnya adalah kita harus meletakkan secara proporsional konsep bid'ah ini sebagai perkara yang ijtihadiyah sebagaimana banyak persoalan-persoalan yang lainnya. Itulah wasatiyah yang pertama. Dan di dalam kaidah fikih disebutkan la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al mujma'u alaihi. Seseorang ketika melihat orang lain melakukan satu hal yang dianggap salah di dalam syariat, tapi kesalahan itu hanya menurut pandangan madhabnya saja, dia tidak boleh melakukan nahi mungkar. Misalnya, ada seseorang yang melihat orang sholat subuh pakai kunut, padahal dalam madhabnya kunut subuh adalah bid'ah. Maka dia tidak boleh melarang ada orang melakukan kunut di dalam sholat subuh. Kenapa? Karena yang melakukannya itu memiliki argumentasinya,
memiliki dalilnya, memiliki landasannya. Dan kunut subuh ini masuk ke dalam wilayah ijtihadi itu. Maka karena dia masuk ke dalam wilayah ijtihadi, ya kebenarannya belum benar-benar diketahui bahkan oleh para mujtahidnya itu sendiri. Apalagi kita yang bukan mujtahid, jauh lebih tidak mengetahui lagi. Maka kita serahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berhukum dengan lahiriah ayat, dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian ternyata kesimpulannya masih berbeda-beda juga. Gitu. Terus harus bagaimana ketika melihat hal yang seperti itu? Ya, saling menghormati. Itulah wasatiyah. Menghormati perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Dan itulah kaidahnya, la yunkar, tidak boleh diingkari. Ya, kalau perkara yang kita anggap mungkar itu ternyata kemungkarannya masih perselisihkan oleh para ulama, tidak boleh diingkari sama sekali. Ini prinsip yang pertama, wasatiyah di dalam konsep bid'ah, yaitu dengan memahami bahwa bid'ah itu perkara ijtihadi. Nah, yang kedua, ketika kita sering memperdebatkan tentang bid'ah hasanah dan seterusnya, kita harus memahami bahwa perdebatan tentang istilah bid'ah hasanah ini tidaklah substansial. Ini prinsip wasatiyah juga. Sebab kalau terlalu besar, membesar-besarkan persoalan bid'ah hasanah ini, baik membela maupun mengkritisinya, itu tidak wasat, tidak pertengahan. Ya, karena memang substansinya bukan pada istilah tersebut. Ya. Justru kalau kita mengikuti perkembangan perdebatan-perdebatan itu, sebenarnya yang dilakukan oleh para pelakunya tidak lebih dari sekedar perdebatan istilah saja. Bukan perdebatan substansial. Hanya memperdebatkan istilah. Boleh tidak menggunakan istilah bid'ah hasanah, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Cuma sebatas itu. Karena sekedar perdebatan istilah tentu tidak ada buah yang bisa diambil dari perdebatan tersebut. Ya. Makanya karena ini hanya perdebatan istilah, salah seorang ulama kontemporer Syekh Muhammad Abdullah Darras, beliau memberikan satu gagasan kepada kita semuanya. Sudahlah, tidak perlu perpanjang-panjang lebar kita memperdebatkan ada nggak bid'ah hasanah, ada nggak bid'ah hasanah, dan seterusnya. Toh, setelah berdebat panjang, kesimpulannya tetap sama. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ternyata yang setuju, sesama yang setuju masih berdebat. Sesama yang tidak setuju juga masih berdebat di dalam internal masing-masing mereka. Artinya, perdebatan istilah ini justru malah buang-buang waktu saja gitu. Dan perdebatan sebenarnya itu bukan perdebatan istilah. Yang harus dilakukan itu adalah perdebatan usuli, yaitu perdebatan yang wilayahnya adalah wilayah usul fikih. Ya. Apa itu perdebatan usul fikih? Perdebatan yang jauh lebih rumit tentang kaidah bid'ah ini. Rumit sekali. Kaidah bid'ah itu kaidah yang rumit sekali. Dan perdebatan usul fikihnya bagaimana? Perdebatan usul fikihnya bisa jadi dari sisi ketika ada hal yang baru, dilihat adakah ayat yang melarang, adakah hadis yang melarang, ketika tidak ada apakah, dan seterusnya. Nanti akan muncul satu konsep di dalam usul fikih bernama al-maslahah al-mursalah. Ini baik, ini maslahah. Cuma maslahahnya tidak didukung secara tegas di dalam syariat, tapi juga tidak dilarang di dalam syariat. Nah, maslahah mursalah ini menjadi perdebatan usul fikih. Ya. Begitu juga ada konsep yang lain namanya istihsan, juga di dalam usul fikih, yaitu menganggap baik. Menganggap baik tapi dimasukkan di dalam syariat. Nah, menganggap baik yang dimasukkan di dalam syariat ini kan harusnya ya hanya dilakukan oleh yang punya hak di dalam syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada dalil-dalil yang bisa mendukung dari ayat dan hadis, istihsan ini bisa dilakukan. Walaupun seperti Imam Syafi'i mengatakan misalnya man istahsana faqad syarra, siapa yang menganggap baik gitu ya, sesuatu dianggap baik,
maka faqad syarra, dia telah membuat syariat atau menandingi syariat, katakanlah seperti itu. Ya, jadi inti masalahnya itu bukan pada bid'ah hasanah tersebut, tapi pada rumitnya ya, rumitnya kaidah bid'ah yang itu ada di dalam arena usul fikih. Ya. Menentukan sebuah amalan yang baru sebagai bid'ah atau bukan bid'ah itu bukanlah persoalan remeh temeh. Ya. Karena ini perkara usul fikih, perdebatan usul fikih, bukan persoalan remeh temeh yang bisa dilakukan oleh orang awam. Ya. Bahkan seorang pembelajar mahasiswa fakultas syariah sudah spesialis sekali di dalam usul fikih misalnya sekalipun, juga belum tentu layak untuk benar-benar bisa menyimpulkan vonis bid'ah atau bukan bid'ah. Itu belum tentu. Ya. Maka bagi orang awam sebenarnya tidak harus atau bahkan tidak boleh menjerumuskan diri untuk ikut di dalam perdebatan-perdebatan usul fikih ini. Ya. Serahkan saja kepada para pakarnya. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ketika berbicara tentang hal-hal yang baru, beliau tidak secara simple menyederhanakan masalah, simplistis seperti itu mengatakan, karena ini hal yang baru, ya berarti terlarang. Tidak. Kalau para ulama salaf tahu, pasti dia akan melakukannya, tapi ternyata tidak dilakukan, ya berarti itu terlarang. Tidak sesederhana itu. Kata Syekhul Islam Izzuddin bin Abdussalam, وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ. Cara, langkah yang harus ditempuh untuk mengetahui apakah hal yang baru itu ya, benar-benar bisa diterima di dalam syariat, ya harus ditimbang hal yang baru tersebut ala qawaidi syariah dengan parameter-parameter syariat. Apa itu parameter syariatnya? Yaitu tadi dalam usul fikih ada al-maslahah al-mursalah. Ya. Dalam usul fikih ada istihsan itu tadi. Belum lagi dalam usul fikih kita juga berbicara dalil. Ya, ada hadis-hadis misalnya yang bisa jadikan sebagai landasan. Cuma hadisnya masih umum. Nah, hadis yang masih umum itu kira-kira bisa nggak menaungi amalan yang baru tersebut. Ya, hadisnya umum berarti bisa dipakai untuk apa saja, banyak hal dari zaman ke zaman dan seterusnya. Ketika ada hal baru di masa tertentu, hadis umum ini bisa menaunginya atau tidak. Gitu. Kalau masuk ke dalam payung hadis umum tersebut, aman. Baru diperbolehkan karena ada dalilnya, ada hadisnya, bisa menaunginya. Tapi untuk menentukan bahwa hadis ini menaungi perkara baru itu atau tidak menaunginya, itu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Ya, hanya orang-orang yang benar-benar memahami usul fikih secara mendalam. Ya. Begitu juga selain tentang istihsan, masalah mursalah, hadis, ya, hadisnya sahih atau tidak itu perdebatan juga, ya perdebatan juga. Maka konsep wasatiyah dalam hal ini yang kedua adalah kita tidak perlu ikut perdebatan yang tidak substansial itu. Ada nggak bid'ah hasanah dan seterusnya. Serahkan semuanya kepada para ulama terkait dengan masalah mursalahnya, bukan pada bid'ah hasanahnya. Ya masalah mursalah, istihsan dan seterusnya. Nanti akan ada jelas hukumnya kira-kira bagaimana gitu. Maka bagian daripada memahami bid'ah hasanah ini sebagai sesuatu yang kalau diperdebatkan ternyata tidak substansial, itu hanya perdebatan istilah saja. Kita harus memahami konsep bid'ah hasanah secara utuh, gitu ya. Yang pertama adalah konsep bid'ah hasanah ini dimunculkan oleh para ulama bukan dalam rangka membela bid'ah, berkreasi di dalam ibadah, bukan untuk membela itu semuanya. Ya. Karena yang memunculkan, menghadirkan istilah-istilah itu selevel Imam Syafi'i, Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi dan seterusnya. Maka tidak mungkin orang dengan kaliber para ulama demikian itu pengen menghadirkan justifikasi untuk amalan-amalan baru agar dihukumi tidak bid'ah seperti itu. Tidak. Bukan untuk membela bid'ah, tapi untuk memetakan, ya.
memetakan bahwa tidak semua perkara yang baru ternyata setelah diteliti itu dilarang. Ada banyak contohnya, ada banyak yang bisa kita sebutkan, baik di masa salaf, masa berikutnya, banyak hal baru. Tapi semua ulama sepakat itu tidak dilarang. Cuma, kalau baru kok tidak disebut bid'ah, ini berarti bukan baru. Sesuatu yang baru adalah bid'ah. Cuma karena tidak terlarang, bahkan bisa jadi malah sangat disarankan, dianjurkan, bisa berpahala melakukannya, ini disebut apa? Ya sudah, Imam Syafi'i menyebutnya dengan bid'ah mamduhah, bid'ah hasanah, atau istilah-istilah yang lainnya. Yang di dalam usul fikih bisa jadi masuk kepada masalah mursalah, tetapi memiliki landasan di dalam maqasidus syariah misalnya dan seterusnya. Ini perdebatan di dalam usul fikih, ya. Yang konsep bid'ah ini harus kita pahami bukan untuk membela bid'ah itu tadi, karena nggak mungkin seorang Imam Syafi'i yang dikenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, kok malah membela bid'ah, itu nggak mungkin. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi yang di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab benar-benar mengatakan hati-hati jangan sampai kita bermakmum kepada ahli bid'ah seperti itu. Nanti ada hukumnya bagaimana, apakah sah atau tidak dan seterusnya. Beliau malah sangat setuju dengan istilah bid'ah hasanah. Bahkan mengikuti pandangan beberapa ulama, bid'ah bisa terbagi menjadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, lihat, bid'ah bisa wajib, bid'ah bisa sunnah. Itu Imam Nawawi yang benar-benar memerangi bid'ah juga seperti itu. Ya. Ini bukan untuk membela bid'ah. Ya. Begitu juga istilah ini ada contohnya dari salaf, ya baik para sahabat atau tabi'in misalnya dan seterusnya tentang kata atau ungkapan bid'ah tetapi diungkapkan dalam konteks positif, ya, dalam konteks positif. Dan tentu ini didukung oleh banyak ulama. Dalam madhab Syafi'i cukup banyak, dalam madhab Maliki juga seperti Al-Imam Al-Qarafi sepakat dengan hal ini. Dalam madhab Maliki udah, dalam madhab uh, Hambali juga ada yang sepakat dengan pembagian ini. Begitu juga di dalam madhab Abu Hanifah, ya, ya, tentang pembagian bid'ah menjadi hasanah atau dan juga sayyi'ah, hasanah dan sayyi'ah. Ada contohnya didukung oleh para ulama. Dan ketika misalnya kita tetap ngotot untuk menolak bid'ah hasanah, ya hak kita masing-masing tentunya, tapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Sama sekali tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Anggaplah kita tidak sepakat. Kemudian mengikuti para ulama yang tidak sepakat. Para ulama kontemporer yang dari Saudi itu misalnya rata-rata tidak sepakat dengan istilah bid'ah hasanah. Tapi apakah selesai persoalannya di antara mereka, di dalam internal mereka? Tidak. Sesama mereka yang mereka semua sepakat tidak ada bid'ah hasanah, ternyata ketika ada amalan baru dihukumi berbeda-beda oleh masing-masing mereka. Misalnya ketika berbicara tentang hukum tasbih, biji tasbih itu kan hal yang baru, ya. Dulu di masa Nabi ada yang pakai kerikil dan seterusnya. Nah, sekarang biji tasbihnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi bagus sekali dan seterusnya. Nah, tapi itu dipakai untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Ternyata di dalam internal mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah ini berbeda-beda hukumnya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa biji tasbih bid'ah, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dimiliki, tidak boleh kita punya media bernama tasbih, biji tasbih itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan enggak, bukan bid'ah. Itu media saja, itu sekedar wasilah gitu. Tidak bisa dipaksakan sebagai bid'ah gitu. Artinya tidak selesai hanya dengan menolak bid'ah hasanah konsepnya kemudian tidak ada masalah lagi, tidak. Ternyata setelah sepakat tidak ada bid'ah hasanah, mereka masih berdebat juga ini bid'ah atau bukan di dalam kasus-kasus tertentu seperti itu. Ini bid'ah hasanah ditolak maupun diterima, itu hanya hal yang sebenarnya bukan hal yang substansial. Nah, kalau bahkan ketika ditolak sekalipun juga tidak menyelesaikan
masalah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga yang harus kita pahami adalah bahwa eh, bid'ah hasanah itu bukan justifikasi setiap hal baru. Ini menjadi penting ya. Setelah kita membela bid'ah hasanah tadi, karena ini dalam rangka membela para ulama yang sangat amat banyak jumlahnya yang punya konsep tersebut, tentu dengan menghormati para ulama yang lain juga. Ya, ini bagian daripada wasatiyah kita di dalam memegang satu pandangan pendapat di dalam fikih. Kita pegang pandangan kita, hormati pandangan orang lain, ulama yang lain. Ya. Nah, berikutnya, ketika sudah dibela ini bid'ah hasanah, jangan sampai dijadikan sebagai alat justifikasi, ya, untuk menjustifikasi setiap hal yang baru, bahwa ini baru, ini baik, ini ada maslahatnya dan seterusnya, sehingga jangan dilarang. Tidak bisa dijadikan sebagai alat justifikasi setiap hal yang baru menjadi boleh dan seterusnya. Tidak, tidak. Maka tidak tepat menjadi sasaran kritik konsep bid'ah hasanah untuk disingkirkan atau bagaimana. Sebab dia bukan alat justifikasi untuk membolehkan setiap hal yang baru atau membela bid'ah, bukan. Itu. Justru para pembuatnya juga sangat gencar untuk menyerang bid'ah, untuk menghancurkan bid'ah dan seterusnya. Al-Imam As-Suyuti misalnya itu sepakat dengan istilah bid'ah hasanah, tetapi beliau punya satu kitab ya, yang judulnya saja sudah sangat tegas mengatakan Al-amru bil ittiba wan nahyu anil ibtida', perintah untuk berittiba dan larangan untuk berbuat bid'ah. Ya. Begitu juga Al-Imam Abu Syama, Al-Hafidh Abu Syama, gurunya Imam Nawawi rahimahullah, itu juga punya buku ya, terkait dengan bid'ah, nulis hal-hal yang baru. Tetapi ternyata di dalamnya ada amalan-amalan tertentu yang oleh sebagian ulama kita hari ini itu dihukumi bid'ah. Dihukumi bid'ah. Maka tidak tepat memang menjadi sasaran kritik, nggak perlu ada bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Karena itu bukan hal yang substansial seperti yang tadi sudah disampaikan. Sekaligus ini juga bukan justifikasi untuk setiap hal yang baru. Tidak bisa dijadikan sebagai alat justifikasi. Meskipun banyak yang memakainya. Ya. Ketika ada hal yang baru, enggak ini baik, enggak apa-apa. Dan seterusnya. Dengan alasan ini ada maslahatnya. Padahal untuk menentukan hal yang baru ini juga baik, diterima syariat, bukan bid'ah dan seterusnya, itu juga bukan hal yang mudah. Ada alatnya, ada parameternya, ada prosedurnya, ada ijtihadnya, dan tentu yang harus melakukan yang menguasai ini semua, ya, yang menguasai ini semua. Ya, sebab kalau hanya dengan dalih, ya, oh ini baik, ini maslahat, sehingga tidak boleh dilarang, ya. Maka kalau hanya dengan ini penyelewengan syariat. Karena yang berhak menilai ini baik, ini maslahat dan seterusnya, ya hanya syariat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menandingi syariat. Logika kita tidak boleh dijadikan sebagai tandingan syariat. Enggak ini baik dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui syariat setuju atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh Izzuddin bin Abdus Salam tadi. Wa tu'radu al-bid'atu ala qawaidi syariah. Perkara yang baru tersebut ditimbang, diukur ya dengan parameter-parameter syariah. Yang parameter-parameter syariah itu adanya di dalam ilmu usul fikih. Nah, di sanalah dilakukan pengukuran yang begitu ketat. Nanti akan keluar hasilnya. Ternyata perkara yang baru ini masuk ke dalam perkara baru yang dilarang, yang dibolehkan, yang disunnahkan, dan seterusnya. Ada hukum 5 yang disebutkan oleh Izzuddin bin Abdus Salam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, terkait dengan wasatiyah di dalam memahami konsep bid'ah ini, prinsipnya adalah bahwa gegabah memvonis bid'ah itu sama salahnya dengan gegabah menyimpulkan bahwa perkara baru ini bukan bid'ah. Itu sama salahnya. Karena itu hak syariat.
yang nanti dilakukan oleh para ahlinya, yaitu para mujtahid. Ya. Vonis bid'ah itu harus dilakukan oleh ahlinya, ya, oleh ahlinya. Tidak boleh orang yang belum belajar apapun dan seterusnya tiba-tiba mengklaim, wah ini bid'ah dan seterusnya. Harus ahlinya. Yang ahli ini bukan orang yang cuma hafal kaidah. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika itu baik, pasti ulama salaf sudah mendahului kita untuk melakukannya. Ini kaidah yang sering didengungkan, dibangga-banggakan, ya. Padahal di dalam kitab-kitab kaidah ini seperti tidak ada, karena ini munculnya di dalam ungkapan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang redaksinya memang mirip dengan kaidah ini, redaksi ayatnya, ya. Tapi apakah ini kaidah? Tidak semudah itu. Karena ada banyak hal baik yang memang tidak dilakukan oleh orang-orang salaf, ya, yang kemudian dimunculkan oleh orang-orang berikutnya dan disepakati itu diperbolehkan, gitu. Sebab kalau untuk menentukan bid'ah bisa dengan simpel, sederhana, cukup dengan menghafalkan kaidah ini, jika itu baik pasti salah melakukannya, maka bagaimana mungkin, untuk apa para ulama kita seperti Al-Imam Asy-Syatibi misalnya menulis kitab khusus tentang bid'ah namanya Al-I'tisam, ya, tebal, tebal sekali untuk hanya berbicara terkait dengan bid'ah itu apa, konsepnya bagaimana. Tidak sesederhana punya kaidah jika itu baik pasti salah melakukannya, tidak. Ya. Nah, tidak mudah untuk menentukan bid'ah atau bukan bid'ah. Maka sebagaimana menyimpulkan bid'ah itu harus diberikan, dilakukan, diserahkan kepada para ahlinya, begitu juga sebaliknya. Kesimpulan bahwa hal yang baru ini itu bukan bid'ah juga harus dilakukan oleh para ahlinya. Harus dilakukan oleh para ahlinya. Seperti yang disampaikan Izzuddin bin Abdul Salam tadi. Wa tu'rodo. Wa tarikum fi ma'rifati dalika antu'rodo. Antu'rodo ini menimbang, menakar hal baru di dalam syariat. Itu ya tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang punya parameternya, punya timbangannya. Mereka lah para mujtahid. Para ulama kita hari ini sudah melakukan istihad-istihad itu. Kalau ternyata hasilnya berbeda-beda, ada yang mengatakan bid'ah atau bukan bid'ah dalam satu masalah dan kasusnya banyak sekali bisa menjadi contoh, maka kita balikkan ke prinsip yang pertama, bahwa konsep bid'ah adalah perkara ijtihadi. Sehingga ketika dia ijtihadi, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi qat'i, yang memiliki semacam jaminan dari Allah ini pasti benar. Tidak bisa dipaksakan, diletakkan seperti itu. Justru kalau dipaksakan seperti itu, maka yang memaksa seperti mengklaim bahwa dirinya semacam wakil Allah yang sudah berhak menentukan ini ada jaminan benarnya dan seterusnya. Dan fikih tidak seperti itu. Fikih masih menyadari diri ketika dia adalah hasil pemikiran manusia. Seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, yahtamilul khata' yahtamilus sawab. Ada kemungkinan benar, tapi juga ada kemungkinan salah. Itulah tentang konsep bid'ah, ya. Atau kita bersikap wasatiyah, bersikap moderat di dalam memahami makna bid'ah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kajian ini sungguh sangat amat penting, baik dari sisi wasatiyahnya, begitu juga dari sisi bid'ahnya. Itu dua tema yang sungguh bisa bergabung dalam satu hal ini memang cukup luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan syariatnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam contohkan. Baik, terakhir marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini akan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa-dosa kita dengan keluar dari bulan Ramadan telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba yang berhasil membawa banyak pahala dan menghancurkan banyak dosa-dosa. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.